Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada video kali ini kita akan bahas alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Sebagaimana yang kita ketahui, capaian pembelajaran itu telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada video-video sebelumnya bisa dicek atau mungkin nanti di searching di link deskripsi video ini. Sudah dibahas terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran, dan juga Bapak dan Ibu bisa mendownload capaian pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran ya, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu saat ini. Nah, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, mulai pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sehingga hal ini menjadi satu keseluruhan ya. Kemudian, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Kurikulum operasional di masing-masing satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, untuk itulah maka diperlukan adanya asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi pastikan pembelajaran yang Bapak dan Ibu kembangkan adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan dan alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus ya. Nah, sehingga agar silabus atau tujuan pembelajaran yang dimaksud ini tidak hanya sebatas konten, maka nanti ini sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Artinya ini terjadi urutan ya, dari mulai dia fase A sampai fase E. Nah, sehingga pemahaman konsep yang dimiliki siswa ini lebih komprehensif. Kemudian, jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran, pengembangan perangkat ajar dapat merujuk pada kedua dokumen tersebut. Nah, kita ikuti ilustrasi berikut ini ya. Misalnya di satu sekolah memiliki kurikulum operasional, maka di sini ada dua ya yang nanti secara simultan diikuti, yaitu tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran. Ini memiliki kedudukan yang sama ya, artinya dalam tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, jadi ketika kita mengembangkan modul ajar itu harus berselaras antara tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran. Maka nanti muncullah yang disebut modul ajar. Di modul ajar itu sumbernya adalah dari kurikulum operasional yang merupakan gambaran dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian di
wujudkan dalam bentuk modul. Nah, sedangkan modul ajar itu merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Jadi kalau salah satu berarti ada perangkat ajar yang lainnya yang bisa Bapak dan Ibu kembangkan ya. Kemudian satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan modul ajar yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Dalam ini nanti tinggal RPP Bapak dan Ibu nanti kita padankan ya, sehingga namanya menjadi RPP Plus. Di kurikulum Merdeka RPP tidak dihilangkan, tetapi RPP ini dilengkapi ya dengan berbagai komponen ya. Kemudian jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Ini sama ya. Kemudian, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Artinya tidak ada yang mengikat di sini. Meskipun modul ajar sudah disediakan oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan modul ajar ini nanti bisa secara mandiri dibuat. Nah, dipadankan dengan RPP karena RPP tadi sudah dikembangkan sepadan dengan modul, maka RPP ini dikenal dengan istilah RPP Plus ya. Kemudian untuk mempermudah Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload alur tujuan pembelajaran ya. Nanti di link deskripsi ya, silahkan Bapak dan Ibu download ATP untuk pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, ataupun ATP untuk pendidikan khusus. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu lebih memahami alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.